Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mengklik video ini mungkin dari link atau dari thumbnail atau dari apapun itu. Saya ucapkan terima kasih terutama bagi kalian yang bisa stay sampai ke video. Ya, lanjutkan dari video sebelumnya tentang variabel. Jadi kali ini kita bakal membahas list. Mungkin kita nggak perlu kenalan lagi ya karena terlalu basa-basi banget ya. Jadi hari ini kita bakal melanjutkan video kemarin yaitu tentang bahas list. Nah, secara bahasa list itu sebenarnya adalah daftar ya. Jadi list ini secara bahasa adalah daftar. Nah, daftar apa? Dari melanjutkan video kemarin tentang variabel, maka kita bakal memuat sebagai elemen, berbagai elemen. Jadi secara garis besar, kalau variabel itu cuma bisa menampung satu elemen, sedangkan dari list ini cuma bisa menampung lebih dari satu elemen gitu ya. Jadi list itu apa ya? Jadi list itu adalah salah satu struktur data yang paling penting atau paling dasar di Python. Fungsinya untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel ya. Elemen list bisa berbagai tipe, bisa angka, string maupun campuran gitu ya. Jadi contohnya bisa isi list itu misalkan dari variabel buah, mungkin kalian bisa ngasih listnya kayak apel, mangga, pisang segala macam. Itu kan dari misalkan nilai, ada variabel nilai kan bisa kasih nilai 75, 100 dan seterusnya. Atau mungkin kalian punya variabel itu tentang apa ya? Tentang apapun itu, intinya dari satu variabel dengan list ini kita punya banyak elemen-elemen dalamnya. Ini gitu. Nah, mungkin kita contoh dari ilustrasi ya. Sorry. Contoh dari ilustrasi. Nah, jadi ini ada dua orang yang sedang percakapan. Orang pertama ini mengatakan saya butuh gula, tepung, dan mentega. Lalu orang kedua menjawab, baik, terima kasih Lisa, akan saya segera saya jawab. Jadi orang pertama ini percakapan ini disebut sebagai list. Kenapa list? Karena dia memuat berbagai macam elemen dalam satu tempat ya, dalam satu tempat. Sedangkan kemarin di variabel itu cuma satu data atau satu elemen doang dalam satu tempat. Jadi perbedaan antara list dan variabel kemarin. Jadi kalau variabel itu ibarat mangkok kecil lah, mangkok yang memuat satu isinya, misalkan nasi gitu, nasi. Sedangkan kalau di sini itu kayak ibarat sebaskom, isinya nasi yang lebih banyak gitu. Atau cara lebih gampang lagi, mungkin kalau variabel itu adalah kardus sepatu yang bisa menampung sepasang sepatu. Sedangkan kalau di sini itu adalah rak sepatu yang bisa menampung berbagai macam sepatu gitu ya. Intinya mungkin kurang lebih seperti itu antara perbedaan variabel dan juga list. Gitu teman-teman. Nah mungkin kita lebih gampang kita bakal coba untuk ke aplikasi atau langsung ke scriptnya aja. Di untuk membuat list atau variabel kita bakal membuat ini klik ini atau di bagian variabel bagian paling kiri ya. Jadi ada variabel lalu klik make a list atau buat list. Nah, misalkan kalian mau membuat sesuatu, misalkan kalian mau membuat list dari alat atau bahan yang mau kalian buat. Misalkan kalian mau membuat telur goreng gitu. Misalkan kalian mau membuat nasi goreng, gitu. Anggaplah kita mau buat telur crispy lah ya. Kita mungkin tulis saja bahan-bahan yang dibutuhkan atau bahan aja gitu ya. Nah, bahan. Maka di sini di sebelah impusnya ini bakal ada sebelah si kucing atau si pus atau si ya pus aja kita panggil ya, si meong. Ini ada bakal muncul sebuah kolom yang ini sebenarnya adalah listnya. Nah, sebenarnya ini tuh adalah ini masih ada di pikiran si kucingnya atau berada di pikirannya. Ibarat ya kita mau disuruh oleh ibu kita atau disuruh orang tua kita untuk beli sesuatu, maka ini adalah list di kepala kita gitu loh. Kurang seperti itu. Nah, untuk seperti biasa untuk memulainya kita drag dulu bendera hijau ini supaya tombol bendera hijau ini aktif. Nah, untuk menambahkan variabel atau menambahkan list di otak kita atau di kepala si pus ini dengan cara kalian drag aja nih adding atau nambah ting ya. Adding ini tinggi sesuatu. Jadi ketika kalian klik ini dan kalian klik bendera hijau, maka ting ini bakal banyak. Kalian bisa mengganti ting ini dengan barang yang kalian mau. Misalkan tadi kita mau buat telur, kalian tinggal kliknya telur. Kita buat telur ya. Kalian boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kita bakal menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih gampang dipahami ya. Jadi ketika kita mau klik telur, bendera hijau maka bakal muncul di list kita adalah telur. Mungkin cuma telur, kalian mau nambahin garam. Tadi ada telur, ada garam. Nah, terus gimana cara, misalkan kita mau ngedelete
Misalkan ini kita telurnya kebanyakan, kita telurnya 3 gitu ya. Kita mungkin gimana cara ngedelete dengan cara ini. Kita drag delete yang satu of bahan. Jadi kita ini kita bakal ngedelete. Nah, kalau misalnya kita belum settingnya satu angka ini, mungkin dia bakal menghapus dari nomor 1. Nih, dia bakal menghapus dari nomor 1. Dan kalau kita mau menghapus bagian tengah-tengah, kita bisa langsung aja ketik di bagian nomor tersebut. Dengan cara misalnya kita mau menghapus telur nomor 4, lalu kita harus nomor 4. Kita klik bendera hijau, maka dia bakal menghilang nomor 4, jadi telur sisa 2. Atau misalnya kita mau telur cuma 1, jadi nomor 1 jadi telur aja gitu. Atau misalnya kita mau ngilangin garamnya, mungkin kita nggak mau pakai garam ya, begitu kita nomor 5, jadi maka nomor 5 atau garamnya bakal menghilang di list kepala kita. Jadi itu seperti apa? Mungkin secara pelaksanaan atau secara penerapan dalam kehidupan nyata. Jadi ketika kalian mungkin disuruh beli barang atau membeli sesuatu oleh orang tua kalian atau teman kalian, misalnya kalian disuruh beli, tolong belikan telur sama beras sekilo sama minyak. Tapi telurnya nggak jadi deh, beras sama minyak aja. Soalnya mau bikin nasi goreng sama bumbu racik, ya tambahin bumbu racik. Nah, jadi itu seperti itu. Nah, kalau misalnya mau nambahin gimana? Nambahin itu dengan cara kalian klik aja bagian nambahin. Nah, itu ya ini add-nya. Jadi mau nambahin, misalnya kayak mau nambahin tadi, misalkan kalian mau bikin nasi goreng, maka telur sama minyak sama misalkan bumbu racik gitu. Bumbu racik. Misalkan mau membuat nasi goreng gitu ya. Bumbu racik. Tapi kalau misalkan kalian mau tetap stay pada misalnya kalian mau membuat telur crispy, maka kalian bisa menghilangkan bumbu racik gitu ya. Dalam contoh kasusnya nyata. Lalu kita bakal coba untuk merapikan penghalangan tinggi ya. Nah, terus gimana kalau misalkan kita ngapusnya salah satu ya, jadi kita bakal ribet kalau ngapusnya salah satu. Gimana kalau misalkan kita punya banyak data, misalkan kita punya telur, nah kita ngasih telur atau ngasih data yang banyak, kayak telur ya, kita punya banyak, terus di kepala kita itu telur kita banyak. Terus gimana cara ngapusnya? Cara ngapusnya itu kan klik aja yang ini, delete all. Ini bakal menghapus semua list dari kepala kalian. Tapi sebelum itu, nah di sini ada namanya hide atau sembunyikan. Nah ini ibaratnya apa? Ibarat kalau misalkan kalian tuh disuruh beli telur banyak, tapi kalian lupa jumlahnya. Kan disuruh belikan telur berapa gitu, tiba-tiba kalian lupa. Nah maka listnya ini bakal kelihatan, ibaratnya gitu. Ya terus gimana cara misalnya benar-benar nggak kelihatan nih, kalian bisa langsung aja klik ke say atau mengatakan, jadi supaya kucing ini bisa berkata gitu ya. Lalu ke variabel lagi, kalian ambil aja yang length of atau length atau panjangnya atau list kita ada berapa sih gitu lah. Nanti ketika ini dia bakal juga ingat-ingat, dia bakal mengingat-ingat seakan-akan di kepala kita ada listnya ada berapa, nyatanya ada 10. Nah untuk membuktikannya kita bisa langsung aja ke bagian show list. Ini adalah kebalikan dari head list ya. Nanti kita bakalan lihat membuktikannya. Kita bentar ada 10 telur ya, ada 10 list telur. Nah untuk menghilangkannya, merapikan ya, kalian bisa klik ini delete all of bahan, jadi bakal menghilangkan dari semua bahan lah gitu. Nah terus gimana kalau misalkan kalian punya list yang udah rapi nih, misalkan kalian awal punya telur, terus kalian punya terigu misalkan atau kalian terus punya minyak, kalian punya garam misalkan atau kalian punya segala macam lainnya yang misalkan apa ya, misalkan garam, minyak, bawang, misalkan kalian butuh bawang terus misalkan ini mau diganti kayak misalkan garamnya nggak jadi, garamnya kalian kita udah punya, ganti gula aja. Nah gimana caranya supaya mengganti listnya tanpa merusak listnya? Kalian bisa dengan inserting at kolom berapa di berapa gitu. Kalian bisa klik ini, lalu kalian ganti dengan apa yang kalian mau. Misalkan kalian mau menambahkan misalkan gula mengganti dari garam, maka garam ini kan di nomor 4 list kita ya, maka kita tinggal taruh 4. Maka ini ketika klik bendera hijau, dia bakalan mengganti gula. Jadi nomor 5 ini harus kita ganti, kita lihat ya. Nah jadi sekarang mengganti gitu. Sebenarnya ada lebih gampangnya, cuman kayaknya ada hal yang kurang tepat di sini. Tapi sangat teknis ya.
Intinya seperti itu teman-teman dalam aplikasi Scrap untuk konsep list demikian. Nah, terus gimana cara di Python? Di Python itu kita tinggal pertama buat variabel dulu. Variabel itu mungkin kita sama mau buat telur crispy ya, maka kita saja variabel bahan. Nah, ini bedanya dengan variabel biasa. Kalau kemarin variabel biasa itu isinya tanda kurungnya itu ini ya, ada langsung tanda kurung. Tapi sekarang ini kita mau buat list, jadi bahan sama dengan tutup tanda kurungnya seperti ini, tanda kurung yang kayak staples gitu ya, kayak staples. Nah, kalian baru bisa mengisikan list barang yang mau kalian punya atau yang mau kalian adain di kepala kalian. Misalnya kalian mau buat crispy, maka bahan pertama adalah telur. Lalu ada mungkin minyak. Sorry, dalam membuat nambahin ini, elemen kita mungkin nambahin minyak atau setelah minyak tuh ada garam ya, garam dan lain-lain gitu, misalkan kita mau lain. Nah, ini kalau kita mulai, sebelumnya ini ada codingan saya buat tadi, saya ada salah, ini apa? Nggak belum ada ya. Ini misalkan ini adalah list kita, ketika kita klik hijau ini, maka ini belum tidak akan terjadi apa-apa karena ini masih ada di kepala kita. Kita belum muncul apa-apa karena ini belum kita keluarkan dari kepala kita, dari pikiran kita. Maka dengan cara apa kita supaya bisa keluar? Maka dengan cara untuk menampilkan list kita klik aja print. Salah ngetik. Print. Nah, dari bahan, dari variabel. Nah, sebenarnya di variabel ini kalian sesuaikan dengan variabel awal ya. Misalkan kalian ini tulisannya misalkan adalah quantity atau quality atau bahan dari bahan underscore apa gitu, misalkan bahan underscore telur goreng, maka ini harus menyesuaikan dari variabel kalian karena perbedaan dikit aja itu bakalan mengubah atau dia tidak akan bisa memproses dari codingan kalian seperti yang video kemarin saya jelaskan di video nomor 2 ya teman. Jadi ketika kita lagi mulai ini bakalan muncul list kita. Nah, bisa gimana cara kita mau menambahkan, misalkan dari list ini kita kurang, kita mau menambahkan minyak, garam, dan juga mungkin kita mau nambahin bawang atau sosis, tapi kita mau nambahin telur crispy sosis gitu ya, kita bisa tambahkan sosis. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kalian bisa klik variabel kalian itu bahan, lalu titik, lalu append. Ini artinya menambahkan elemen. Nah, sebenarnya untuk menambahkan elemen itu nggak cuma dari append, tapi juga ada dari insert, action. Jadi nggak cuma append, tapi juga ada insert dan action. Ya. Tapi itu digunakan dalam beberapa kondisi. Nah, untuk menghapusnya juga ada remove, pop, dan juga del. Lalu untuk menghasilkan elemen juga ada index. Jadi macam-macam caranya. Tapi kali ini kita bakal coba untuk menggunakan dari append dulu ya. Append. Lalu kita mau menambahkan dari sosis dengan cara sosis. Ketika kita mulai, jadi dia bakal nambah sini. Nah, karena ini belum kita cek, kita klik dulu print dari bahan kita. Kita mulai di list kita ini bakalan nambah sosis ya. Jadi kan ini nggak ada garam, nggak ada sosis. Jadi ketika tambah append ini nambah sosis itu. Nah, terus gimana kalau kita mau menampilkan satu aja, kita nggak mau ambil banyak-banyak. Nah, misalnya kita mau menampilkan telur aja gitu, kita bisa klik dengan tanda staples tadi, itu adalah 0. Nah, kok 0? Sebagai yang muncul ya. Nah, maka telur akan muncul. Tapi kenapa 0 ya? Kalian tahu nggak? Jadi, kenapa 0? Karena dalam Python itu dia pemrogramannya itu berdasarkan dari bilangan cacah, dimulai dari 0. Jadi data dari sini dimulai dari 0 atau bilangan cacah. Jadi ada telur ini, telur minyak garam itu yang 1, 2, 3. Maka secara kodean ini telur ini dikatakan 0, 1, 2. Nah, karena ini termasuk dengan bilangan cacahnya gitu. Jadi untuk misalnya kita mengambilkan minyak, maka kita pilih 1. Karena ini nomor 2, maka seakan ini adalah n dikurang 1 gitu ya. Jadi ini adalah
nomor urut dari list kita. Yang mulai bakal muncul minyak gitu ya. Lanjut, gimana cara kita untuk setelah kita ngasih bahan, setelah kita menambahkan bahan, gimana kalau kita untuk menghapus dari data kita. Kita bisa dengan cara remove. Ini bahan, titik, remove. Misalnya kita mau remove telur atau minyak, karena mungkin minyak kita udah banyak gitu ya. Maka ketika kita mulai, maka di dalam bahan kita, di dalam list kita bakalan muncul tanpa minyak. Jadi cukup telur, garam, dan juga sosis. Jadi karena apa? Karena minyaknya sudah kita remove atau kita hilangkan atau kita hapus. Nah, remove ini bisa kita ganti dengan delete atau pop. Karena apa? Karena artinya sama, itu menghapus. Untuk apa ya? Bisa juga ditambah action dan juga bisa kita tambahkan dengan insert. Jadi sebenarnya kodenya banyak, nggak cuma append doang gitu ya. Lalu untuk mengaksesnya juga ada index. Jadi intinya nggak cuma satu ya. Lalu untuk apa lagi ya? Untuk apa lagi? Udah. Untuk gimana kalau kita menampilkan bahannya sesuai dengan yang kita mau. Misalnya kita mau menampilkan bahan dari bahan nomor 2 ke nomor 3 gitu, nomor minyak dan garam. Nanti kita bisa menambahkan nulis dengan cara 0 berbanding 1 banding 2. Karena dia bakal memunculkan dari data list kita yaitu garam doang. Kenapa garam doang? Karena minyaknya nggak ada ya. Jadi nggak ada garam. Jadi kalau misalkan ini kita hapus, kita jadi note aja. Jadi note, maka bakal muncul minyak doang. Kenapa minyak? Karena data kita ini nggak nyampe dari 3 ya. Misalkan kita nambahkan lagi, misalkan habis garam, ini ada madu, tepung dan lain sebagainya gitu ya. Mereka ngambil satu. Ini bakal muncul, kenapa minyak doang? Karena dari dua, padahal kita punya data itu ada 3. Ini bakal muncul dari 1, 2, 3. Garam kalau misalnya kita punya 4, kita tambahin 4 atau 5 kalau misalnya ada 5 ya. Kalau misalnya kita mau menampilkan dari garam sama tepung aja, maka kita hitung mundur dari semuanya. Misalkan 1, 2, berarti 5 dikurangin, berarti artinya 3 ya, jadi 3 ke 2. Maka kita bakal muncul itu tepung dan sosis. Garam berarti nomor 3 ya, nomor 2 akan muncul garam, tepung, dan sosis. Nah, jadi untuk menampilkan barang yang mungkin lebih dari 1 dan mulai dari nomor 2 atau nomor 3, kita bisa berbandingkan seperti ini, misalkan 2 banding 5. Jadi kita artinya menampilkan 2 elemen setelahnya dari 5 elemen gitu. Atau kalau misalkan dari 3 elemen, berarti cuma 1 doang gitu ya. Atau mungkin dari awal doang, misalkan dari awal 1, 2, sampai 3 doang sampai garam, maka kita 0 banding 3. Jadi 1 banding 3, artinya ngomongnya telur, minyak, dan garam. Maka inilah disebut sebagai yang dinamakan dari konsep list dalam pemrograman di Scratch dan juga main Python. Nah, sekarang kita bakal balik lagi ke listnya atau ke PPT. Kita bakalan coba untuk sedikit penjelasan. Dari berhitung itu bukan dari 1 tapi dari 0. Kenapa demikian? Karena ini ibaratnya kayak penggaris. Nah, penggaris ini kan mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi Python menggunakan konsep seperti sama dengan cara penggaris gitu loh. Nah, kita bakalan coba untuk periksa apakah satu daftar berisi elemen. Nah, kita bakalan coba membuat bagan atau membuat flowchart. Ini suatu konsep
yang dibuat menggunakan aplikasi atau menggunakan website Draw.io untuk membuat konsep pemikiran ya. Jadi kita bakal coba untuk membuat konsep dari mulai, lalu membuat, jadi kita bakal konsepnya ini dari mulai, lalu kita buat list buah, lalu kita tanyakan jika buah itu ada, maka katakan ada, jika nggak ada maka katakan nggak ada gitu. Jadi harus jujur. Jadi kita akan coba untuk dimulai dari scratch dulu teman-teman. Dari scratch. Jadi mungkin kita karena kita punya data yang acak-acakan, kita mungkin bakal coba untuk merapikan dulu teman. Mungkin kita bakal merapikan dengan cara delete all, kita delete all, kita hapus saja. Lalu kita tambahkan, misalnya kita mau menambahkan barang-barangnya ya, 3. Mungkin hari ini kita bakal coba untuk buah kali ya. Misalkan ini adalah dari jeruk di list kita jeruk, ada apel, mungkin apa lagi, kita suka buah apa, apel, jeruk, apa, alpukat atau melon kali ya, melon. Nah, atau mungkin jeruk kalian nggak suka, kalian suka nanas gitu ya. Nah, ini kita kalau kalian klik maka list ini bakal berubah. Nah, ada nanas, apel, dan juga melon di list yang kita punya. Lalu kita bakal coba untuk menanyakan tadi kan, di dalam bagian kita dia bertanya, buat list lalu menanyakan buahnya. Lalu kita menanyakan di X atau setting, lalu X. Ya kan, misalkan si kucing adalah penjual buah gitu ya. Mau buah apa mas? Ya, misalkan kita mau si kucing ini sebagai penjual buah ya. Lalu misalkan dia itu mau bertanya, mau buah apa mas gitu ya. Nah, kita bakalan coba untuk memprogram dia supaya jawaban dia ini dapat memberikan feedback gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara kita kasih di variable. Bentar. Ini menjadi variable. Lalu ini kita jawab sebagai my variable. My variable. Sorry, untuk menginput ini jawaban ya. Jawaban. Karena kita mau menginput dari jawaban dia. Karena kita hapus saja. Lalu kita melakukan kondisi itu if dan else. Yang seperti di video kemarin kita sudah menggunakan ini. Lalu kita akan membuat keadaan sebaliknya atau not. Lalu kita membutuhkan variabel dari data yang kita punya, itu dari list. Nah, list kita variabel list list. Nah, dari untuk mengambil dari variabel. Nah, oke. Ini kita bakal masuk ke kondisinya. Nah, jika kita mengatakan ada, ya, dikatakan. Ini mengatakan. Nah, ini ketika misalnya kita nyari barang yang gak ada, maka mungkin kita katakan, wah, gak ada mas, ya, gak ada mas. Gitu. Kalau misalkan ada, maka kita bakal jawab, seakan-akan kucing ini bakal menjawab, oke, ada mas. Ya. Nah, ketika kita klik benar hijau ini, dia bakal bertanya, mau buah apa mas? Gitu ya. Atau kalau misalkan ini kecepatan, kalian bisa klik di bagian wait ya, bagian kontrol, ada wait, kita tambahin dia di bagian bawahnya. Jadi bertanya. Mungkin kita kasih 3 detik atau 2 detik. Ulang lagi. Mau bawa apa mas? Nah, kita bisa jawab. Oh, ikinya bagusnya ini gini. Weightnya itu di atas ini. Jadi kita mulai. Mau bawa mas? Nih, sama aja ya. Nah, kita mau buah yang ada ini, misalkan melon. Nah, ketika kita klik enter, oke ada mas deh. Lalu gimana kalau misalnya kita ngambil yang ada data atau ngambil list? Kita mulai.
mau buah apa mas? Nah, malah kita mau ngasih buah jeruk. Wah nggak ada mas, jadi dia sekarang mengatakan ini tuh nggak ada gitu, nggak ada di data dia. Nah sama di main Python juga sama, kita tinggal klik aja. Kalau di main Python tuh caranya sedikit hampir sama hampir sama. Jadi untuk kita ambil data aja, data dari sini. Mungkin lebih gampangnya kita gantinya bukan dengan buah ya, kita mungkin dari warna kali ya, biar lebih gampang. Variabelnya warna, mungkin lebih biar beda sama scratch gitu ya, karena kalau sama aja terus kayak kurang kreatif. Warna, kita punya warna, kan suka warna apa? Hitam, putih, coba mungkin merah kali ya, merah. Nah, sorry, untuk menambahkan elemen kalian tambahkan ada ini merah, lalu koma kalian punya ini ikutnya ya kuning. Kita ngambil warna pelangi ya, Magico Hibernio ya, kuning, lalu ada apa ya, kuning, Magico hijau, sorry, hijau, mungkin gitu ya. Dari kita mungkin cuma ini doang, tiga ini. Nah, ini udah ada, kita udah punya list. Nah, sekarang kita bakalan nanya dari list tersebut. Nah, cara apa nanyanya? Nah, kita nanya ya, di kita buat list atau buat pertanyaan. Buat list, jadi kita buat list, kita tanya buah. Sorry, buah ya, kita buah berarti kita harus buah. Sorry, buah. Sebenarnya kita mau warna, cuma karena di tiga kita itulah buah, maka kita buah aja. Misalkan pisang, kemudian nanas, lalu ada apa lagi? Semangka, melon aja, melon sama kayak tadi ya. Lalu kita mau coba untuk seakan-akan sama ini nih, itu menanyakan mau apa gitu ya, menanyakan mau buah apa gitu ya. Maka sebenarnya itu bisa kalian input dengan cara, sebenarnya ada banyak cara, cuman cara yang lebih banyak itu adalah pesanan atau inputnya. Nah, kita mau pesanan dengan input mau buah apa gitu, apa mas gitu kan, tanya gitu. Mungkin ini adalah mungkin contoh, nanti kita buka di note dulu. Mungkin ini dia if langsung if nah kan pisang di dalam in variabel itu buah, jika pesanan buah, maka biar lebih gampang kita jauhkan dulu buah, maka say atau katakan print ada gitu ya. Lalu kalau misalkan atau kita nggak usah pakai else ya, ini langsung. Nah, ini kita klik mulai, maka sorry, pisang buah itu nggak ada ya. Bentar, di mana tanggal 2 pisang buah, sedang error karena buahnya ini, oh sorry, harus pakai tanda tambah dengan mulai. Aja tanda sedikit ya, orang refresh dulu aja. Nah, ada error dikit dalam tombol hijau ini, jadi nggak mau pencet. Bentar. Jadi kita tadi mau buat ini loh, dia mau buat kondisi ini.
Ini episode kita lagi loading karena wifi kita kayaknya ada bermasalah. Oke, semoga save ya. Kalau nggak save kita bakal pulang lagi. Ini video ini bakal panjang ya. Sebentar. Nah, minum dulu aja biar lebih apa ya? Maka muncul ada gitu ya. Nah terus kalau yang tadi konsep kita yang awal, dan ini kita mau game ini game apa aja? Oke udah game 1. Nah, ini download sama 2. Nah, ini kita mau coba dengan ini, mau dengan contoh yang ini atau pesan input buah pemas. Nah ini bakalan muncul, dia bakal nanya dulu mau buah apa mas gitu ya. Jadi ini seakan-akan menunjukkan bahwa interaksi gitu ya, interaksi mau buah apa. Lalu kita bisa nambahin dari itunya, dari apa namanya, dari variabel kita di atas. Dengan cara mungkin kita bisa aja tulis if yang tadi sama, kita copy aja, kita modifikasi sedikit ya. Nggak bisa di copy. Nah, ini kita ganti dengan tulisan buah. Lalu ketika klik, kita bakal coba untuk klik mulai. Maka mau mas, ketika kita jawab misalkan pisang, dia bakal menjawab lu kan apa yang nanas. Pesanan Anda diterima atau pesanan Anda. Oke ya, oke mas. Oke mas ya. Dalam apa guys ada pesan. Oke, ini bakal muncul mau pesan apa mas? Nah, kita mau pesan melon. Nah, kita klik enter. Di pesan oke mas ya. Atau kita nggak usah bahasa langsung oke aja. Nah, bukan ada mau apa mas, mau pisang atau nanas atau melon. Nah, dia bakal jawab kayak interaksinya itu adalah jadi error mulu guys. Oke mas, nah gini teman. Nah, kalau misalnya kita jawab yang ada, misalnya kita mau jeruk ya, maka dia harusnya nggak bakal berfungsi. Oh my god. Jeruk, maka dia nggak bakal muncul apa-apa karena ya nggak ada, kecuali kita ngasih else nya. Ngasih else kayak misalkan nggak ada mas, itu bakal sama kayak ini teman. Jadi inilah yang disebut sebagai jadi apa ya, memeriksa daftar elemen ya, ada apa enggak. Jadi kita sudah membahas tentang jadi kita sudah mencoba pembuatan operasi dasar dari list. Dan yang kedua sekarang adalah indeks mulai dari 0 dan pengecekan membership, yang pengecekan dari list kita gitu. Kan kita bakal coba untuk membuat validasi input sederhana pada pilihan ya. Tadi kita juga udah mulai ya validasi itu, validasi. Oh enggak, kita bakal coba untuk sini. Ya, jadi ini adalah jadi ya harusnya tadi saya sampaikan ya. Jadi dari ini kita ambil ini untuk menampilkan apakah membershipnya ada. Ternyata tadi saya sudah kelewatan, jadi ini sudah tertampil gitu ya. Maka selanjutnya kita bakalan untuk mencoba validasi input sederhana pada pilihan ya. Untuk pilihan udah kelar, lalu selanjutnya kita bakal coba untuk mendemokan dari aktivitas 4, yaitu guess the integram, atau kita bakal coba untuk membuat game yang kalau kita jawab benar kita dapat 1 poin plus, itu kalau nggak salah itu nggak dapat poin apa-apa. Misalkan kita mau membuat nasi goreng, coba itu ada apa aja sih gitu ya. Mungkin secara diagramnya kita bakal buat manual dulu. Misalkan kita bakalan main tebak-tebakan lah ini ya, tebak-tebakan itu
kita bakal coba untuk membuat project gradients di Excel ya. Tambahkan ya, sorry. Kita ke PT kita belum ke save tadi. Soalnya kita ke ini ya, ke sini. Kita bakal coba untuk mulai teks di sini, yaitu project tentang project gradients. Nah, kita bakal coba untuk membuat ini. Ketika mulai kita buat list. Jadi kita misalnya apa? Untuk project gradients ini kita misalkan kita adalah mau membuat nasi goreng lah, nasi goreng. Ada nasi, kecap, telur, dan bawang. Jadi kita bakal membuat list dari nasi goreng. Sorry. Nah, ini list nasi goreng. Ya, kita coba untuk membuat nasi goreng. Lalu ini kita bakal coba untuk sebentar, salah pencet. Coba untuk mencoba kuis ya. Gimana cara kita untuk mencoba kuis? Itu mungkin mungkin ini ya, lebih ke arah setelah kita punya listnya, kita mungkin ucapkan dulu opening atau ya opening lah ya. Opening. Nah, openingnya apa? Openingnya itu kayak selamat datang ya, atau kita mau buat nasi goreng gitu. Opening. Lalu mungkin ini nanti dulu, ini kita hapus dulu. Ini kita lihat juga, ini pesannya dulu ya. Ini opening. Lalu mungkin setelah ini kita punya if atau suatu kondisi dari makanan ya. Makanan 1, makanan 2, makanan 3 gitu ya. Nah, ini suatu kondisi. Suatu kondisi atau if. Yang mana ketika jawabannya itu benar, kita kasih ini ya, belakang depan. Ketika jawabannya itu benar, ini maka jawabannya adalah skor 1. Skor ketika ini benar, maka kita kasih sini plus 1 gitu ya, plus 1 gitu. Sedangkan ini ketika ini salah, ini maka tidak 0 kalau salah. Dia kurang lebih kayak gini dari project terakhir ya, project 4 kita. Nah, penutupan lah. Bakal coba untuk ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita klik mulai, lalu kita buat listnya dulu, list nasi goreng. Lalu nanti kalau misalkan benar itu dapat apa, kalau misalkan salah dapat apa gitu ya. Lalu kita jangan nasi goreng itu, kita membuat cookies ya, atau rasa cookies nanti ya. Karena nasi goreng itu kan terlalu banyak, ada nasi, ada bumbu, ada macam mungkin cookies aja cookies. Cookies ya, ini kayak lebih kece ya sih. Tapi nggak apa-apa, cookiesnya dia kurang lebih gini dalam bagannya atau dalam diagram flowchartnya gitu ya. Jadi kita klik mulai, lalu ada buat list cookies, lalu opening, opening ya, opening lah ya, atau pembukaan. Ya. Pembukaan, lalu ada kondisinya mau, ini kondisi sebenarnya pertanyaan, kondisi if itu sebenarnya lebih arah pertanyaan sih sebenarnya. Jadi kita bakal coba untuk tambahkan ini pertanyaan gitu ya. Intinya mereka tuh suruh nebak, atau si user atau kita bakal nebak apakah di ini tuh benar apa salah ya. Jadi kayak apa namanya, dalam ya kita tuh misalnya kita punya cookies, jadi di gradient pertama ini apa, di
ingredient kedua itu apa, tiga apa gitu. Jadi kayak ibaratnya kita nebak-nebak lah gitu. Nah, sekarang kita bakalan coba untuk buka Scratch lagi. Nah, kan kita bakal coba untuk main game ya. Main game nggak kelihatan. Ini mungkin kita stop dulu. Ini kita delete dulu deh. Kita buat hide lebih ke arah ngilangin list ya. Tapi kita sebelum itu kita hapus dulu ya, supaya tidak mengganggu dari game yang akan kita buat. Kita bakal menghapus dulu, lalu kita coba untuk ngasih skor ya, kasih apa namanya, variable ya, variable. Nah, skor. Skor. Variable skor. Skor 0 ya, kayak ketika ini skornya bakalan 0 ketika kalian itu salah jawab. Kita katakan dulu. Nah, kita bakalan coba untuk katakan berkata ngomong ya. Hello, opening kan kita habis ini kita punya list, kita buat opening dulu. Hello, kamu dengan kata kamu punya 3 kesempatan dalam coba mulai lagi sekarang. Email makan ini case nama adalah bisa. Oke, kita bisa menebak telur yang kedua susu. Oke, kita bisa menebak susu. Yang ketiga adalah gula. Oke, kita udah menebak gula. Maka game kita dengan skor 3 atau 100. Maka ini hasilnya gini. Dia game kurang lebih begitu dituliskan. Sekarang kita bakal untuk di main Python. Jadi caranya nggak bakal seribet tadi, karena di Python lebih gampang. Karena lebih gampang karena bener-bener nggak sesusah itu dalam blok-bloknya. Karena kita tinggal pertama kita bakal bermain waktu, kita tulisnya import time, itu import ya, import time. Jadi kita bakal mencoba untuk mainkan waktu, menggunakan waktu import time. Okay. Lalu kita bakal kita lengkap satu kolom untuk mempermudah ya. Kita bakal membuat dari variabel list kita, yaitu dengan cara tadi membuat variabel dulu, yaitu misalkan list bahan list underscore bahan. Kita nggak banyak-banyak, kita langsung aja kayak tadi apa ya, gula atau telur, lalu ada gula, lalu ada tepung, susu mana ribet nih keyboardnya. Ini ibarat kita punya 3 bahan utama untuk membuat cookies, itu adalah telur, gula, dan juga susu. Dengan variabel untuk ini adalah skor dengan 0. Jadi untuk awalnya itu kita punya skor itu adalah 0. Lalu kita bakal coba untuk membuat opening itu kayak tadi di script itu kita telah membuat
membuat opening ya, kayak pembukaan di thread itu tentang ini kayak hello kamu punya tugas malam, kita salin aja. Terus opening dengan cara print tanya lalu kamu bingung cara untuk menebak bahan membuat cookies gitu ya, kayak gitu ya. Lalu kita coba untuk ngasih waktu dengan cara time kasih jeda waktu ya, dengan biasa itu time slip. Dan jeda waktu itu dengan cara time slip ya. Buat 2 detik ya, 2 detik. Selain itu, terus bahan pertama. Pertama yaitu input ya, ini udah bagus kayaknya. Coba saya gitu ya. Diusahakan untuk nembak laba pertama. Lalu kita kasih kondisi. Kita kasih kondisinya itu dengan cara if bahan sama bahan. Jadi ketika bahan pertamanya itu benar di dalam gradient, di dalam list bahan, ketika itu nembaknya benar dalam list bahan, lalu kita kasih jawaban kamu benar gitu, tambah skor 1. Jadi kita print dulu karena ini dalam sama kita print jawaban benar. Nah, begitu. Lalu kita kasih skor 1. Jadi ini kita kasih tambah untuk bahan enter. Nah, kita kasih skor tambah 1, skor tambah dengan 1. Jadi ketika ada jawaban benar, jadi ditambahkan skor tambah dengan 1 gitu. Lalu mungkin ini kita bisa kata copy aja, copy untuk di nomor 2, nomor 3 untuk jawaban yang sama gitu. Untuk copy kita lupa ini untuk kasih kondisi else. Ada if else. Benar. Salah gitu ya. Ini ketika dijawab benar maka jawabannya 1, kalau salah 1.
kalau kita coba nanti bakalan muncul banyak aneh gitu. Sorry, ini kita belum mulai apa-apa, mulai kesalahan. Nomor 10, 1, 2, 3, 4, 5 saya setengah times 2, 3, 4, 5 Oke. Jadi kita punya waktu untuk kita enter, nanti dia bakal jawaban pertama kita apa, nanti dia bakal salah karena kita belum tahu. Nah ini kita kasih copy aja, kita copy untuk nomor selanjutnya, nomor 3, sini kita kasih bahan kedua, bahan kedua ya. Ini kita harus ganti juga ini bahan kedua. Ini bahan ketiga. Ini pun sama lagi. Nah, jadi kurang lebih hasilnya kayak gini. Jika kita mulai, ini dia bakal muncul error. Bentar, kita benerin dulu sampai akhir. Nanti terakhir ya kita kasih closing dengan game over. Yap, ini bagus. Ini adalah closingannya. Lalu kita kasih data dari bahan kita. Nah, kita dengan terakhir intinya gini, cuman tadi karena kita kasih minta bantuan dari sistem. Ini kalau begini, ini ada kesalahan di XML 16, ini bakal kita perbaiki. Kalau begini kita mulai ini
Mantap, aku nggak paham ya kalau kita coba untuk saran ya, coba untuk benar-benar. Nah, kamu benar, yang kedua apa? Yang kedua gula, gula. Yang ketiga apa? Yang ketiga susu. Jadi kamu kasih 3 jawaban termasuk 5 ini. Jadi kasih tahu untuk mungkin terakhir kali kita kasih list ya. Print dari list bahan. Nah, kemudian cara kasih. Saya coba untuk salah dong, salah. Kan bahan pertama kita nggak tahu, jangan tepung. Masalah aja ya, bahan tepung. Terus misalnya yang kedua adalah gula, yang ketiga adalah susu, satu dua salah aja. Maka kita berhasil menebak 2 bahan masing-masing, terus dikasih riset adalah ini gitu. Jadi itulah project kita gitu. Kurang lebihnya seperti ini. Dari ini tinggal cara buat cookies sama pening selesai, dan akhirnya batas ini di penerapan untuk project atau mendemokan aktivitas 4, yaitu project tebak dari bahan atau guess the ingredient gitu ya. Ya mungkin sampai sini aja video kita. Sorry banget kalau durasinya panjang untuk video kali ini, tapi ya saya harap kalian bisa memahami dari video yang saya buat, dan mungkin sekian video saya untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye.